Anda tidak bisa tertib. Keluar. 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 Silakan keluar. Dia yang ngomong Silakan keluar duluan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat sekalian, semoga kita senantiasa dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan dan diberikan hasil yang baik secara maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan komentar sedikit tentang acara Rakyat Bersuara yang live di iNews TV dan di channelnya official iNews. Nanti linknya kami tambahkan di deskripsi. Kami tidak mengikuti acara live-nya, cuma kami scroll-scroll, terlintas ternyata membahas tentang perang Israel, Amerika, Iran, dan narasumber yang ditampilkan sangat tidak masuk akal kalau menurut kami pribadi ya. Ini bisa menjadi bumerang bagi iNews TV menampilkan narasumber yang sangat tidak kompeten di sisi kiri. Abu Janda. Seorang yang tidak jelas sumbernya, asal-usulnya, bahkan nasabnya tidak jelas ini kalau si Abu Janda ini ya. Mungkin dia tiba-tiba muncul mungkin dia ini orang yang tiba-tiba muncul dari dalam air saja ya. Tidak tahu, kami secara pribadi tidak mengenal beliau, tidak tahu bagaimana, cuman mendengar namanya kayaknya kurang pas untuk dijadikan salah satu narasumber di acara apapun. Ya, kalau teman-teman ingin menyimak, silakan dilihat ya di channelnya official iNews. Linknya kami nanti tambahkan di deskripsi. Kami juga tidak menyimak full videonya, kami cuma melihat sepintas-sepintas. Namun garis besarnya kami bisa ambil kesimpulan bahwa sangat tidak pantas acara Rakyat Bersuara menghadirkan narasumber yang seperti ini. Seperti orang yang lagi mabuk. Dalam acara tersebut terlihat Abu Janda seperti orang yang tidak waras ya. Bahkan di kolom komentar teman-teman menyebutnya orang lagi ODGJ. Sungguh sangat iNews TV ini jadi bumerang jadinya bagi iNews TV. Mudah-mudahan aja tidak ada pemboikotan terhadap acara Rakyat Bersuara setelah itu ya. Seperti pada momen ini terlihat itu Abu Janda seperti orang kesurupan, berdiri, ngomong tidak sopan. Sengaja kami mute suaranya karena sangat tidak pantas untuk dipertontonkan ya. Ini lihat kelakuannya ini. Orang-orang tidak waras. Kalau kami pribadi, Kuda Putih selalu memberikan tanggapan dari sudut pandang yang berbeda. Ada asas pemakluman lagi. Kita harus berikan asas pemakluman kepada orang-orang seperti ini. Orang-orang yang tidak punya malu. Dia mempertontonkan dirinya dengan tabiatnya seperti ini ya. Agar semua orang tahu. Dia memperlihatkan eksistensinya bahwa dia memang ini orang yang ODGJ begitu ya. Dan mungkin begini ya sahabat sekalian. Terpaksa Pak Aiman menerima ODGJ ini sebagai narasumber karena nggak ada lagi yang mau mewakili pihak pemerintah yang berdiri di sisi kiri untuk berhadapan dengan pihak kanan dalam membahas perang di Palestina, di mana ini kan membahas tentang peran Pak Prabowo yang ikut dalam BOP ya. BOP, Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang ketuanya adalah Donald Trump, dan Indonesia yang diwakili oleh Pak Prabowo Subianto turut andil di dalam dan sudah habis berapa triliun ya kalau tidak salah, isunya seperti itu. Dan hasilnya apa? Menyetujui penyerangan ke Iran. Lalu Pak Prabowo mau datang ke Iran sebagai mediator. Nangkap Sylvester Matutina saja tidak bisa. Pak Prabowo mau ke Iran lagi. Jangankan ke Iran, ke kedutaan besar Iran aja beliau ditolak. Oke, kembali ke masalah Abu Janda. Yaitu seperti yang kami katakan bahwa karena nggak ada lagi pihak atau orang yang mau mewakili pemerintah atau yang sanggup mewakili Pak Prabowo dalam berdebat, maka tampillah si Abu Janda ini. Mau tidak mau Aiman menerima daripada acara TV-nya kosong, gak ada narasumber dari pihak pemerintah. Mungkin begitu asumsi kami seperti itu. Sehingga mau tidak mau Aiman harus menerima si Abu Janda ini. Mungkin atas dasar itu karena gak ada orang-orang lain yang ingin mewakili pihak Pak Prabowo, cuma ada aja si Abu Janda ini. Ya mau tidak mau Aiman menerimanya sebagai narasumber. Tapi mudah-mudahan kedepannya jangan lagi ditampilkan orang-orang seperti ini ya. Abu Janda, orang-orang ODGJ. Apalagi sepertinya dia sedang mabuk ini ya. Dan lalu tampil di TV. Dan kami melihat ya inilah kelakuan orang-orang yang dipelihara oleh pemerintah. Orang-orang bodoh, orang-orang yang otaknya tidak cukup. Ibaratnya kalau dalam bahasa kami sehari-hari itu kurang selawi. Tidak cukup. Ya ini yang dipelihara. Dan dia dengan merasa paling berani karena dia merasa dekat dengan pemerintah. Jadi dia paling berani ngomong seenaknya. Bahkan di forum-forum diskusi yang seharusnya memberikan pendidikan.
memberikan edukasi. Dia ngomong seenaknya. Ini mudah-mudahan saja program acara Rakyat Bersuara tidak kena boikot ya, karena menghadirkan narasumber seperti ini. Oke, selesai masalah si Pak Abu Janda ya. Anggap saja memang dia orang gila lah, ODGJ, diusir dan tidak punya malu. Salah satu narasumber lagi, Pak Boni. Kalau yang cewek itu tidak usah kita bahas lah, itu nggak ada ilmunya. Pak Boni ini yang merasa punya ilmu hukum atau apa ya, belajar ilmu hukum pun dipermalukan juga di sini ya. Kita simak ya, sobat sekalian. Keinginan untuk melakukan perang, perdamaian, dan perjanjian. Saya nggak tahu. Kamu kan harus melalui kamu belajar persetujuan. ilmu hukum kan, bukan ilmu politik. Konstitusi itu ilmu politik, ilmu hukum, Bang. Saya belajar ilmu politik dan ilmu hukum. Yang kemudian dihukumkan. Saya belajar ilmu politik dan ilmu hukum. Saya melihat Kebetulan saya ngajar sebentar. ilmu politik. Ya sahabat sekalian, kita lihat lah tabiat atau akhlak-akhlaknya ini orang-orang yang dekat dengan pemerintahan atau orang-orang yang dipelihara oleh pemerintah saat ini ya seperti ini. Orang-orang bodoh yang merasa paling pintar. Dan akhirnya dikatakanlah Bang Ferry, saya kebetulan mengajar ilmu politik dan ilmu hukum. Sedangkan si Pak Boni baru belajar ilmu politik dan ilmu hukum. Benar-benar ya. Benar-benar ini orang-orang bodoh dan tolol ini yang mewakili pemerintah untuk tampil di acara-acara diskusi seperti ini. Baik sahabat sekalian, sampai di sini dulu komentar dan tanggapan kami yang tentunya dari sudut pandang yang berbeda. Dan kami doakan terutama kepada diri kami pribadi, semoga dijauhkan dari sifat dan tabiat atau kelakuan seperti apa yang dipertontonkan oleh seseorang yang dijuluki Abu Janda tersebut. Dan sekali lagi kami doakan kepada semua saudara muslim, semoga kita tetap istiqomah dalam mendukung saudara kita sesama muslim ya. Semoga saudara muslim kita di Iran, di Palestina tetap diberikan kesabaran dan ketabahan, dan insya Allah akan keluar sebagai pemenang. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan susah, jangan lupa sholat, dan ayo maju terus pantang sedih sampai tahun penghabisan. Salam buat keluarga di rumah.